Businessman Opinion. Mitra bisnis, kejutan demi kejutan hadir hampir tiap hari menjelang pendaftaran calon gubernur Jakarta 27 sampai 29 Agustus mendatang. Kemarin MK merubah batas minimum mengajukan calon kepala daerah sehingga ada peluang PDIP mengajukan calon tanpa koalisi. Ramai netizen menyarankan PDIP mengusung Anies atau Ahok atau bahkan mereka berdua untuk lawan RK Suswono dan 12 partai Jakarta Maju. Apa komentar Anda mitra bisnis? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ya, sepertinya menurut saya ini berita yang menarik ya, karena di tengah kegersangan dalam tanda kutip ya, kegersangan calon-calon pemimpin yang ada, tiba-tiba MK membuat suatu keputusan yang dianggap sebagai angin sejuk gitu agar muncul calon-calon baru. Tapi bagi saya sih, kalau PDIP mengusung Anies itu sepertinya sesuatu yang bisa dibilang mustahil ya. Karena seperti kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya kan PDIP itu selalu berseberangan dengan Anies. Apalagi dengan track record Anies yang bisa dibilang dalam tanda kutip hitam bagi rakyat Jakarta ya, karena nggak banyak hasil kerja yang memuaskan selama dia memimpin 5 tahun terakhir. PDIP itu Pak Ahok ya sebagai gubernur dan Pak Andika sebagai wakil gubernur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pak Andika ini kan mantan Panglima ABRI ya TNI di Indonesia. Pasti beliau masih mempunyai masa yang banyak dan mempunyai pengaruh yang besar juga di masyarakat Jakarta khususnya. Iya, jadi begini, ini sekaligus untuk memberikan bukan koreksi ya. Tapi tolong dibedakan. Jadi MK yang 60-70 katanya itu memang memberikan apa istilahnya itu angin baru lah gitu kan. Yang tadinya rakyatnya skeptis menjadi optimis lagi gitu. Tetapi nggak sampai 24 jam itu balik DPR itu mas. Jadi membuat keputusan baru. 2 elemen yang dibahas di dalam balik itu, satu adalah masalah ambang batas electoral threshold, dan yang kedua masalah umur bagi kepala daerah. Ini hubungannya sama Kaisang ini. Jadi untuk yang pertama tentang ambang batas tadi, yang tadinya PDIP menjadi tarik nafas lega bisa mencalonkan menjadi nggak bisa. Jadi gigit jari lagi sekarang PDIP, karena di dalam balik diputuskan bahwa yang boleh mengikuti MK yang baru itu adalah untuk partai-partai non-parlemen. Kayak PDIP kan termasuk partai yang parlementer ya, lolos parliamentary threshold. Jadi dia syaratnya tetap 20% kursi atau 25% suara. Jadi nggak memenuhi syarat lagi. Sedangkan untuk non-parlemen, ya katakanlah seperti Gelora, Garuda, Partai Buruh, dan lain-lain yang tidak lolos parliamentary threshold, itu boleh mencalonkan. Jadi PDIP harus dikejar lagi. Nah, kemudian untuk yang batas umur untuk kepala daerah, ini mereka menggunakan opininya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kan membolehkan bahwa untuk menjadi gubernur atau calon gubernur atau calon wakil gubernur umurnya 30, tetapi ketika pelantikan kan gitu. Tapi kalau menurut undang-undangnya ya waktu pendaftaran juga umurnya harus di atas 30, minimalnya 30. Jadi nanti Kaisang bisa maju lagi. Kalau keputusan MK yang 60-70 itu nggak boleh, Kaisang gugur otomatis. Tapi oleh balik direkayasa lagi. Jadi saya jadi pesimis lagi nih, kacau benar ini. Dominasi partai-partai koalisi besar ini loh yang menyuarakan ini, masa nggak sampai 24 jam keputusan MK dianulir begini. Wah, berat ini. Jadi saya nggak tahu deh harus bagaimana. Yang saya khawatir itu nanti
kalangan intelektual yang pro demokrasi ini nanti marah, mahasiswa dan masyarakat dikompori, terjadi kerusuhan sosial. Ini yang nggak dihitung sama kelompok ini nih, oligarki ini. Berat, masih berat. Tapi itu aja dari saya. Saya pikir sih sebagai rakyat ya, saya tidak begitu peduli sebenarnya dengan either yang diikuti keputusan MK atau sikap DPR. Karena pada saat 20 Desember tahun 2022 harga solar dan pertalite naik, ini elit-elit politik juga nggak peduli kan sama rakyat. Mereka naikin itu solar dari 7.000 jadi 10.000, pertalite 7.000 10.000, dan solar dari 5.000 jadi 8.000-an gitu, 7,5. Kemudian begitu juga dengan ketika PPN diketok naik dari 10% jadi 11%. Itu juga mungkin sebagian dari oknum legislatif PDI ya nggak peduli juga sama rakyat, nggak menolak juga kenaikan PPN tersebut. Bahkan ketika PPN ini direncanakan untuk naik di APBN 2025 di Januari nanti jadi 12%, kan elit-elit politik ini juga nggak peduli. Harga telur yang tahun lalu dari 18.000 sekilo sekarang jadi 28.000, dia juga nggak peduli. Sehingga kalau bicara tentang pemilihan kepala daerah, baik itu di kota, kabupaten maupun di provinsi, ini kan pasti bicara di layernya elit politik kan. Karena kalau pengurus-pengurus partai yang cuma dapat nasi bungkus pulang itu kan, ya itu hanya dapat organ tunggal lah sama minum teh botol gitu. Tetapi kalau yang sudah bisa mencalonkan diri jadi kepala daerah, baik itu kota miskin, kabupaten miskin maupun provinsi kaya, itu pasti sudah seseorang yang punya duit miliaran, artinya elit. Saya pikir biarlah elit politik. Jadi kalau ada gerakan saat ini, mari kita turun, kita bela, apa yang mau dibela? Kita ngapain kita bela elit politik yang sudah jelas meninggalkan kita pada saat naik solar pertalite, naik PPN, dan juga kenaikan harga-harga sembako. Untuk apa dibela turun ke jalan sama mereka? Lebih baik mahasiswa itu belajar yang rajin, dapatkan IPK yang bagus, cari kerja atau buka perusahaan sendiri yang menghidupi keluarga. Biar para elit itu yang pontang-panting saat ini. Seperti mereka membuat kita pontang-panting ketika solar, pertalite, dan gas 3 kg naik. Masih. Gini ya, nggak usah heran deh. Kayaknya kali ini MK nggak dihujat Mahkamah Keluarga ya. Yang lalu MK kan dikatakan Mahkamah Keluarga gara-gara merasa menguntungkan Gibran. Lalu sekarang kok MK dipuji-puji ya karena menguntungkan. Sebenarnya ya PDIP itu jauh-jauh sebelum Kim Plus itu PDIP bisa mencalonkan, yaitu Ahok atau Mandiri, maksudnya Ahok dengan PSI sebenarnya, karena PSI itu masih menginginkan Ahok, menyukai Ahok untuk masuk ke gelanggang DKI. Tapi karena sombongnya PDIP yang seolah-olah pemilik negeri ini adalah tunggal satu-satunya dia, nah itulah yang membuat orang tuh jadi malas untuk berhubungan dengan PDIP. Sesungguhnya kalau nggak ada keputusan MK ini, saya tepuk tangan kok. Kenapa? Supaya PDIP nggak bisa mencalonkan, biar kapok. Entah belajar dari kesalahan atau enggak. Sebenarnya dia kalau nggak sombong aja, yang lalu PSI itu udah buka suara kok. Dia kepengen nyalonin Ahok, tapi dia nggak berani karena apa? Sadisme, ya nggak tahu lah apa. Yang lalu kan udah pernah tuh ditendang-tendang. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya ya. Jadi, nah sekarang, waduh, PDIP bahagia banget, kayaknya merasa dia bisa mencalonkan kadernya sendiri kan, nggak usah pakai Anies. Kalau Anies itu sebenarnya yang ngusulin saya kira netizen yang
pro Anies yaitu 17% atau 20% itu aja. Tapi kalau PKS sudah mendukung Kim Plus, maka suara Anies juga belum tentu 20 plus. Belum tentu, karena itu suara gabungan PKS yang yang abadi ya. Mereka itu adalah golongan yang mau nggak mau harus pro golongan dia, suku dia, dan apa-apanya dia. Pokoknya kayak gitulah kira-kira. Jadi salah besar kalau sebenarnya PDIP sudah bisa mencalonkan Ahok dengan yang lainnya, atau maksudnya Ahok dengan kadernya dalam sendiri tapi masih mau mencalonkan Anies. Kenapa? Karena cepat atau lambat itu akan bermasalah, dan Anies juga nggak bakal suaranya segitu gede. Itu yang pasti, karena PKS tadi kemarin malam kali ya, ketum PKS-nya sendiri telah mengatakan pada saat ditanya oleh wartawan apakah mau berubah. Beliau mengatakan apa yang kita putuskan kita tidak akan berubah dan kita akan tetap di dalam Kim Plus. Jadi artinya selesai sudah Anies. Tapi yang lucunya ya, ada calon independen, kenapa Anies tidak berani calon independen ya? Capek ya, susah ya. Kalau mau jadi pemimpin dan berambisi jadi pemimpin karena mau nolong DKI, harusnya dia kerja keras dong. Seperti bapak yang satunya itu, walaupun dihujat-hujat tapi beliau masih kekeh untuk mencalonkan independen, dan akhirnya kan masuk tuh independen walaupun dimaki-maki karena menggunakan KPT tanpa izin dan sebagainya. Akhirnya lulus kan. Terus saya nggak tahu lagi ini ada kendala apa lagi ya, karena orang Indonesia ini kan paling pintar cari akal gitu ya, cerdas cari akal. KPU kalau nggak salah kemarin malam juga ya mengatakan bahwa saya akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR, dan KPU akan rapat dengan DPR. Ya, saya nggak tahu yang dibahas apa lagi. Jadi kalau PDIP merasa sok kuasa, tunjukkan kekuasaan lu. Dan muluskan keputusan MK, berilah KPU hak untuk memutuskan sendiri tanpa direcokin sesuai dengan MK. Seperti juga nenek itu mengancam Kapolri apabila berani menangkap anak buahnya. Makasih. Ini Om Beni, yang pasti PKS nyesel lah, buru-buru memutuskan. Ya, cuman saya agak khawatir ini Om Beni dengan MK sekarang ini. Ini kan di DPR lagi balik nih, lagi berlangsung nih sidang balik, menyikapi itu, sekaligus juga katanya kan ada RUU ya, perubahan undang-undang pilkada atau undang pemilu itu. Kita masih menunggu itu juga sih. Cuman yang pasti banyak pengamat mengkhawatirkan gitu loh. Kalau ini akan ada siasat baru lagi gitu. Jadi mayoritas ini ya yang katanya 10 sampai 12 partai ini punya strategi baru dengan adanya sidang balik ini gitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, sebab kita kan sudah jelas bahwa MK itu kan keputusannya kan final dan mengikat. Betul. Kan? Jadi sebaiknya jangan dikutik-kutik lagi agar nggak ada kegaduhan lah di masyarakat kan. Betul, gitu. Pak. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi mudah-mudahan balik apa yang diputuskan balik hari ini, katanya bahkan sampai malam katanya mau bersidang. Nah itu tidak menimbulkan keresahan lah di masyarakat. Betul. Nah
Nah, jadi semua orang punya kesempatan untuk kalau dengan adanya keputusan MK sekarang ini kan berarti semua partai politik itu lebih mempermudah, lebih memperluas lagi kesempatan gitu. Betul, untuk mengajukan calon Pak ya. Nah, betul seperti itu karena ya di mana keadilannya, di mana keberadabannya ya di sinilah ditunjukkan kan gitu. Iya. Nah, mungkin nanti sahabat Pas FM yang lainnya akan menjabarkan lebih luas. Oke. Oke, Om Benny. Siap. Ya, saya sih bukan pakar hukum, cuman kita baca-baca aja ya. Aneh gitu loh. Sekarang partai-partai dikasih kesempatan tanpa harus koalisi, tanpa harus nego, tapi dia nggak mau. Dia maunya tetap pakai peraturan lama, kan lucu ya. Udah itu sekarang pembicaraan antara MA dan MK mana yang harus diikutin loh. Kalau dari peraturan konstitusi ya MK yang berwenang gitu, bukan MA. Betul. Jadi pertanyaan ini mereka mungkin nggak ngerti ya, tapi seakan-akan kita rakyat ini bisa dibodoh-bodohin terus. Oke. Jadi seakan-akan MA itu bisa diikutin gitu, padahal kan enggak. Kalau dari pemilu presiden kemarin juga hasil keputusan terakhir itu di MK. Di MK betul Pak. Semuanya harus ikut. Iya. Jadi jangan memutarbalikkan hukum, padahal mereka sendiri kan pakar-pakar hukum gitu ya. Sekarang informasi itu bisa didapat di mana saja lah. Jadi saya menyesal lah. Sekarang partai politik itu sepertinya nggak mewakili suara rakyat gitu loh. Gitu aja sih. Iya, oke. Makasih. Mengeluarkan jurus pepes kosong. Apa jadi? Benar nggak? Kalau saya sih bukan orang hukum ya, tapi saya kan nebak ini. Dia takut kacau pilkada di sana. Nah itulah negara kita hukum. Dulu ada kan orang MK nyoblos di Holland, beda siapa namanya? Ada. Siapa? Nyoblos orang MK ya? Bukan orang Siapa Pak? MA, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Yang KPU salah coblos di Holland, iya benar. Iya KPU. Berarti kan itu kan grupnya kan? Saya nggak salah coblos. Tahu nggak KPU? Kacau, membuat umat. Kacau pusingan umat. Jadi kita kasih arti kata-kata dan ya gitulah kita lihat ya nggak. Nanti kan banyak isu-isu politik, kita sebagai rakyat ya tunggu supaya Indonesia tuh nggak kacau, bener nggak? Gara-gara banyak istilah pakai politik, pakai gini-gini ya gitu, supaya bangsa kita tuh nanti tahun 45 jadi negara emas kan, bukan lemas kan? Ya akong Jensen sih ya supaya kita masa depan bangsa kita nggak kacau, nggak diketawain oleh bangsa lain kan? Setuju Kong. Nah, orang luar negeri kan mantau kita terus, emang nggak mantau? Betul Pak. Pasti, benar. Oh lama orang kan adalah negara ini nggak mau investasi ke Vietnam atau Thailand di mana Malaysia kan? Ya tergantung bangsa ini mau bawa ini negara kan sampai kemana ya nggak? Iya. Mau jatuh jurang atau mau masuk ke kayangan tergantung kita. Begitu Sunggokon turun saya harus nyusul ikut turun. Kalau tadi bilang MK makin kacau, kali ini MK makin kuat. Gitu ya. Iya dong. Pantun dulu Bung Ben. Dilanjut kalau gitu Pak SF, silakan Pak. Naik kereta ke Binaria. Cakep. Cuaca panas di siang bolong. Cakep. Warga Jakarta bergembira ria karena tidak jadi melihat kota kosong. Masuk nggak? Masuk kalau gitu mah, masuk banget, 3 kerat lagi kan pantunnya. Sebelumnya laporan dulu nih, Haryono pamer paha. Nih, padat merayap tanpa harapan. Iya, dari Kuningan sampai Cawang nih masih pamer paha. Widih. Iya. Tunggu ya. Ada orang bijak mengatakan bahwa yang diredahkan oleh manusia akan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau kemarin kita lihat 12 partai dengan arogan, dengan percaya diri bahwa dia akan menang dan kayaknya akan menciptakan kota kosong. Nah kali ini sudah dibantah oleh MK. Tuhan telah bekerja melalui MK sehingga warga Jakarta tidak akan melihat pepesan kosong. Mudah-mudahan PDIP atau yang, tapi mungkin PDIP aja yang nggak ada temennya.
mungkin bisa menyalonkan Mbak Ahok, Mbak siapapun. Betul. Menang kalah nggak masalah, yang penting kita menikmati pesta demokrasi. Jadi tidak ada monopoli partai atau partai monopoli. Itu aja Bung BS. Oke. Waktu kemarin itu Pilpres MK merubah aturan, pada protes. Sekarang MK ngerubah aturan lagi buat pilkada, nggak ada yang protes ya, pada mendukung. Ini gimana ya? Nggak konsisten ya. Berpihak semua, tidak objektif dan sangat subjektif. Yang kedua, nanti kalau PDIP mau mengusung calon, mengusung calon, PDIP kan punya banyak kader itu bagus-bagus, ada Ahok, ada siapa. Ya udah ajuin aja kadernya sendiri, nggak perlu ajuin Anies. Kader sendiri kan bagus-bagus, nggak perlu mengut dari tempat sampah kan. Oke. Iya kan, kadernya bagus-bagus, ngapain pungut dari tempat sampah? Kan kasihan kadernya mau maju nggak bisa maju. Betul. Ya. Oke. Jadi gini ya, kalau kemarin itu saya baca putusan MK, itu kan ada pasal yang mengatakan bahwa untuk partai yang istilahnya yang tidak punya kursi di DPRD DKI itu bisa mencalonkan, mengajukan calon mengajukan calon dengan syarat yaitu yang threshold minimal batasnya 6,5 7,5 ya kan, gitu seperti itu. Dan ini kan permohonan dikabulkan MK ini kan permohonan dari Partai Gelora sama Partai Buruh. Betul. Ini kan partai non parlemen, ya kan. Kalau saya lihat kemarin itu yang saya baca itu sebenarnya ini ditujukan untuk partai yang non parlemen, partai nggak punya kursi, bukan partai parlemen. Seperti itu gitu kan saya lihat kemarin ya, seperti itu karena MK ini mau menyamaratakan syarat antara calon perseorangan dengan calon dari partai yang ini yang non parlemen supaya bisa ada penyamaan gitu. Jadi enggak. Cuman masalahnya di sini ya. Kalau saya lihat ini hukum negara kita memang carut marut. Masih tunduk pada tekanan politik, masih tunduk pada tekanan massa, ya kan, makanya jadi carut marut gitu. Padahal MK ini kan putusannya bersifat final dan mengikat. Betul, final and binding. Iya, harusnya kan dalam memutuskan itu juga nggak boleh namanya kalau kita tunduk pada tekanan politik, tunduk pada tekanan massa, kita nggak akan bisa menempatkan hukum itu di atas segalanya, nggak akan bisa. Makanya hukum negara kita menurut saya carut marut gitu kan, gini. Karena gini, MK ini sebenarnya tugasnya itu hanya bisa untuk menguji atau menganulir sebuah putusan gitu, undang-undang, bisa dengan konstitusi nggak gitu. Itu tugasnya MK. MK itu nggak bisa membuat norma, nggak bisa membuat norma baru, itu nggak bisa sebenarnya. Itu wilayahnya DPR sama eksekutif, legislatif sama eksekutif, bukan wilayahnya MK. Tapi di sini kita lihat waktu pilpres, sekarang pilkada ini, saya bilang gimana ini gitu. Padahal kan putusannya itu harusnya bersifat final dan mengikat, ya kan. Makanya saya bingung setelah itu, kok di media sama pengamat kok pada bilang, PDIP bisa mengajukan calon sendiri gitu kan. Saya bilang, lah apa ini langsung dianulir sama MK gitu kan, sehingga untuk partai parlemen juga gitu kan gitu. Udah semangat nih saya nih, wah bisa nih Ahok maju gitu kan, gitu kan. Gitu ternyata belum tentu. Ya nanti ini kan masih mau tunggu sampai malam ya. Hasil malam, dari balik DPR ya. Mungkin juga sampai besok. Kalau seandainya PDIP memaksakan diri untuk mengajukan calonnya, ya seandainya ya gitu ya. Tentunya kalau PDIP pasti merujuk pada putusan MK, iya kan? Nah sekarang KPU nanti bisa menerima nggak? Ya kan jadi kacau. Pusing lagi Bu. Gitu. Jadi kacau Bu. Oke. Iya. Kita udah waduh mantap nih ya,
udah ada lawan yang sepadan nih, Ridwan Kamil gitu kan, gitu. Ya ternyata kita masih menunggu juga gitu kan, gitu. Tapi kalau saya rasa kalau memang ya kita semua taat hukum, taat aturan ya. Kalau memang ternyata nggak bisa mungkin gimana lagi. Ya udah gitu kan. Tapi kalau saya rasa PDIP akan usung kader sendiri, saya rasa. Kalau misalkan dia akan usung Anies, kalau saya rasa pasti syaratnya ya Anies harus jadi kadernya dia. Betul. Kalau saya rasa seperti itu ya. Kalau sudah terucap itu Bu kemarin dari salah satu petinggi PDIP. Oke deh. Oke. Orang-orang pasti sebutin Anies, PDIP disuruh usung Anies. Saya bingung, apa sih hebatnya Anies? Monas bikin gundul, kalau Bung Meni bikin gundul mah ganteng ya. Salah anggaran. Di PDIP itu banyak orang pintar, Ahok atau Risma atau yang lainnya. Anies ibarat kata dulu mencalonkan jadi manajer BCA, nggak kepilih jadi manajer BCA, mau juga jadi teller. Di situ kan nggak punya harga diri kan. Ya udah, komen saya itu aja, memalukan krisis kepemimpinan nih Pak Beni. Mendingan Beni deh cagupnya saya pilih. Kacau banget kita, sistem hukum kita kacau banget sih ya. Saya nggak tahu akhirnya PDIP bisa maju nggak, nggak tahu. Harapannya sih semoga bisa, karena kemarin juga saya sudah ngomong, ini kejadian seperti ini kan ada 12 partai mendukung satu paslon, Ridwan Kamil, ya satu jagoan, satu jagoan didukung oleh 12 partai, sedangkan satu partai tidak mampu, satu partai besar, ya kita tahu cukup besar ya, malah mungkin paling besar ya di negeri ini, tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu menjadikan banget menurut saya. Nah, semoga ini benar-benar bisa direalisasikan bahwa partai yang satu ini walaupun telat masih bisa maju gitu. Supaya seimbang nih demokrasi nih. Setuju Pak. Apa ya, lawannya itu bukan tong kosong, ngapain lawan tong kosong Pak? Mau diulang berapa kali juga kan nggak bisa ngomong gimana. Itulah saya bilang, pokoknya paling tidak walaupun akhirnya kalah, ya nggak apa-apa. Tapi ada pertandingannya yang real gitu. Yang real, betul Pak. Saya kira itu. Komen saya, di Indonesia itu perebutan kekuasaan itu akal sehatnya udah nggak dipakai. Karena kenapa? Tuh, mana mungkin lah menduetkan antara Anies dan Ahok. Dan lagi di media sosial orang asal bunyi ngomong Anies jadi gubernur cagup, Ahok jadi wagub. Logikanya udah nggak masuk sekarang. Istilah kata satu hilafah, satu ya begitulah. Yang jelas Ahok udah ketahuan rekam jejaknya Jakarta bagus. Ya Anies hancur Jakarta sama dia. Apa iya dia jadi wakilnya Ahok? Itu logikanya udah nggak masuk semua. Maaf kata ya Ridwan Kamil no. Kalau mau juga ya Tri Risma hari ini, atau carilah calon lain daripada Anies. Ya ampun, udah itu aja, makasih. Yang bagus tuh si Ahok mau Ibu Risma aja itu. Dia Surabaya dipegang Ibu Risma aja udah keren. Ahok juga pegang Jakarta juga bersih. Semua kali-kali juga bersih. Sekarang berantakan lagi. Amburadul. Kerjanya bener, jelas, tegas. Sayangnya itu pajak PBB ditinggi-tinggiin tuh banyak toko pada tutup. Punya toko seperti ngontrak. Jadi semua pada tutup, sepi. Jangan begitu dong, itu tokonya berapa puluh juta tuh pajak PBB-nya. Nggak bisa begitu. Susah dia bisnis sekarang, susah. Itu aja Bu. Kalau menurut saya, PDIP harus berani mengajukan kadernya sendiri, entah Ahok, Risma, atau siapa saja. Banyak kok yang bagus-bagus. Wakilnya bisa ngambil misalnya Yeni Wahid atau siapa. Sedangkan Anies ya sudahlah, cukuplah. Kemarin sudah kalah presiden, calon maunya jadi gubernur. Nanti kalah jadi gubernur, calon lagi jadi bupati entah di Depok, entah di Pekalian Seribu, gak ada habis-habisnya. Ini orang sudahlah, kalau berlaga di level presiden ya presiden, jangan gubernur mau, nanti bupati mau, camat pun mau. Terima kasih.
Saya juga terkejut juga nih MK. Pegangin dulu dadanya. Bikin gol, sekarang agak mendingan. Pilkada ini. Ini saya komentar saya, rontoknya oligarki. Oligarki Pro Jokowi itu rontok sekarang. Habis semuanya. Jadi nanti tuh berubah lagi pertanyaan itu. Apakah mereka masih mau ikut Kim Plus atau tidak? Karena apa? Mereka semua masing-masing bisa mencalonkan gubernurnya masing-masing. PKB, Nasdem bisa semua. Apakah dia mau bikin sendiri atau enggak? Yang jelas ini kan pilihan rakyat. Kita ada kesempatan kalau tidak mau memilih dan kami kita ada kesempatan untuk memilih dari PDIP. PDIP kan belum menentukan siapakah yang Ahok, Anies, atau Rano Karno atau siapa. Saya sih memilih, pikiran saya sih gini, Anies Baswedan sebagai gubernur, wakilnya Rano Karno, anak Betawi. Karena ini ada padanan yang bagus. Karena kalau Ahok kan double minority. Karena dia udah Kristen, turunan Cina lagi, itu masih belum laku. Di Indonesia itu masih belum laku. Jadi itu yang penting. Jadi PDIP harus cermat memilih gubernurnya, calon gubernur. Kalau nggak gubernur dia terprosok dia kalau nggak bisa memilih. Mereka itu harus mendengar aspirasi rakyat. Yang jelas itu, biarin kita bertempur dengan oligarkinya. Oligarki tadinya kan nggak bisa ini karena PDIP kurang 4 kursi, kurang 6 kursi. Jadi sekarang 7,5% bisa. PDIP dapat menjadi 14% di DPRD DKI. Saya bilang masuk aja langsung kita tempur. Kan yang milih bukannya partai, yang milih kan rakyat. Ya, makasih. Ada suasana baru. Tetapi bagi PDIP ini juga pasti memusingkan kepala. Tidak mungkin memajukan Anies sebagai gubernur dan Ahok sebagai wakilnya. Karena tidak boleh seorang mantan gubernur maju lagi menjadi wakil gubernur. Itu dia. Nah, ya itu pertama. Kemudian kalau dia majukan Anies, repotnya banyak orang PDIP itu tidak suka Anies. Aneh. Dan kemudian Kim Plus-nya sudah begitu kuat, 12 partai. Masing-masing karena memang gaya Indonesia, tiap-tiap ketum partai itu lebih suka dapat ikut berkoalisi dengan pimpinan, yaitu presiden. Jadi memilihkan Anies sebagai calon gubernur di Jakarta itu sangat tidak masuk akal. Nah itu kedua, memilih Ahok pun sebenarnya sudah kurang populer dengan masa lalunya. Terima kasih. Jadi saya pikir ini perlu kita syukuri Mbak Nena ya, keputusan yang dibuat oleh MK ini. Kenapa? Karena sudah melepaskan hak-hak rakyat ya sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di negeri ini untuk mendapat memilih ataupun dipilih. Memilih tentunya pemimpin-pemimpin yang mereka anggap mampu untuk memimpin daerah ya. Iya, jadi kalau terkait dengan tema DKI, saya pikir ini perlu kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh MK ini. Sebab sebagai rakyat kita memang perlu mendapatkan pemimpin atau pemimpin yang terbaik, Mbak Nena. Sehingga kalau cuma satu, bagaimana kita bisa menentukan apakah pemimpin itu terbaik atau tidak, gitu kan? Yeah. Nah, karenanya ini perlu kita sambut dengan kita harapkan para pihak yang punya
kewenangan untuk mengusung calon, ya segera menampilkan tokoh-tokoh yang layak untuk memimpin DKI. Sebab pasca DKI tidak jadi ibu kota, tanggung jawabnya akan semakin besar, Mbak Nina. Sebab Jakarta akan tetap menjadi kota perdagangan, akan menjadi kota pendidikan, akan tetap menjadi tempat wisata, dan mungkin juga areal politik yang menjadi referensi nasional juga gitu loh. Nah, kaitannya dengan ini, sayangnya di Jakarta dan Indonesia pada umumnya terkadang terjebak oleh isu-isu yang sebenarnya tidak penting, seperti isu agama misalnya. Contohnya ketika Pak Ahok jadi memimpin DKI, belum pernah dia membuat kebijakan yang merugikan umat Islam, walaupun beliau sempat menjalani hukuman karena dianggap menistakan agama. Begitu juga dengan Pak Anies, ketika beliau memimpin, beliau malah banyak memberikan IMB ke gereja-gereja di Jakarta, pernah juga membuat pohon Natal yang besar di tengah-tengah kota, kemudian membuat tempat pembakaran jenazah, sehingga saudara-saudara kita yang biasa menggunakan pembakaran jenazah itu tidak harus kembali ke daerah mereka masing-masing ya untuk melakukan ritual itu. Nah, ini menjadi poin-poin yang hendaknya harus kita perhatikan. Jangan melulu hanya masalah semacam itu yang sebenarnya hanya dimunculkan oleh elit-elit politik yang tidak siap menang, tidak siap kalah gitu loh. Dan mereka tidak siap berkompetisi sehingga isu-isu semacam itu ditebar kepada masyarakat. Nah, padahal yang dibutuhkan di Jakarta adalah seorang pemimpin yang mampu mengantarkan Jakarta menjadi kota metropolitan kelas dunia setelah tidak menjadi ibu kota. Kita menyoroti putusan MK ya Mbak Nina ya. Jadi nggak usah julid kemana-mana gitu ya. Kita apresiasi putusannya gitu ya, karena membuka demokrasi, keran demokrasi kembali hidup gitu loh Mbak ya. Tapi masalahnya di KPU sekarang bolanya langsung dieksekusikah atau masih mau diakali gitu ya. Karena sekarang ini kan di negeri kita masih banyak akal-akalan gitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke putusan MK 90 sih langsung eksekusi tuh, nggak nunggu 2029 ya. Tapi kalau sekarang beda lagi, konsultasi dulu lah, kajian dulu lah. Itu juga kita nggak tahu, karena gajinya juga baru dinaikkan juga kakak ini KPU-nya ya. Jadi kita jangan euforia dulu nih partai-partai yang diuntungkan dalam tanda kutip ya. Kita tunggu dulu nih, apakah DPR masih berpikir sehat, waras gitu ya, apa masih tetap mengakal-akali, kita juga nggak tahu gitu. Jadi kalau saya sih berharap hukum ditegakkan terlepas siapapun yang mau maju ya, gitu. Karena negeri ini kan katanya negara hukum gitu. Jangan coba-coba diakali dengan merekayasa, jangan karena 60% pendidikan kita memang rendah lalu dibodoh-bodohi, jangan seperti itulah ya. Mana mungkin orang pintar banyak kok lawannya kota kosong, kan aneh gitu ya. Lebih parah lagi kalau yang menang kota kosong, kan lucu jadinya. Ini memang salah satu putusan yang positif dari MK tentang ambang batas ini dan itu untuk pemilu pilkada misalnya seperti itu. Tetapi jangan lupa yang sandiwara kemarin yang lewat putusan MA dibatalkan tidak. Ya kalau ini bagus tapi yang kemarin sandiwara diteruskan, ya jadi lucu juga. Kira-kira ini marwahnya benar-benar tegak tinggi apa setengah-setengah hati? Kan jadi seperti itu. Jadi kalau keadilan itu kan seharusnya untuk semua rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian rakyat Indonesia. Tapi di negara kita kan seperti kata Bu Akbar tadi, ya banyak akal-akalan di negara ini, bahkan peraturan perundang-undangan diakal-akali. Padahal negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan yang diamandemen 4 kali, pasal 1 ayat 3 negara hukum, bukan negara akal-akalan atau negara kekuasaan atau negara sandiwara. Tapi kan teori di Indonesia sama praktek beda. Dari dulu, dari Undang-Undang Merdeka sampai sekarang. The next, sama aja kemungkinan kayak gitu, biar ganti menteri hukum juga begini-begini lagi. Negara hukumnya, manajemennya kemungkinan seperti itu. Enggak cuma saya ini aja, PDIP jangan sampai salah pilih. Pilih apa aja, kalau jangan pilih Anies, trauma saya ke Anies. Gara-gara dia tuh cuma meresapan, mobil saya di Batu Plus kejeblos. Itu yang mudah-mudahan jangan pilih Ahok aja deh, kader dia juga banyak kok. Ya, kita patut syukuri aja lah keputusan dari MK ini. Kedua, masalah calon independen itu harus memperhitungkan juga. Ya, artinya masih cek ombak nih. Apakah
lah dengan ketokohan mereka seperti Pak Anies, Pak yang lain itu harus ini juga terkait aturan-aturan. Nah kemudian dengan Pak RK ini kan selama ini jadi wali kota Bandung dan menjadi gubernur Jawa Barat, itu kan dia berpikir profesionalisme Bu, ya kan, bagaimana menata kota, menata hati orang Bandung dan yang lain. Nah menata Jakarta ini kan sebenarnya tinggal nerusin aja Bu, semuanya udah jadi, PAD-nya jelas dan bagaimana, tinggal menata hati, mengajari aturan-aturan sebagai warga kota besar. Ya kan, artinya bagaimana RK itu kalau bisa mengajari kita warga Jakarta itu menjadi orang yang profesional, taat aturan, taat hukum dan yang lain. Nah yang lainnya seperti Pak Ahok atau Pak Anies ya silakan saja, tapi bagi saya itu cek ombak aja, apakah ketokohan itu masih kuat atau tidak. Demikian Ibu Negara. Hatur nuhun. Oke, ini Pilkada DKI ini ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ini ibaratnya tuh ya kayak seperti dulu di berita ngomong, Pilkada rasa seperti pemilu Pilpres begitu. Cuman ini sekarang ini saya dengar kabar betul memang MK itu meresmikan aturan, katanya setiap partai bisa diusung untuk calon gubernur. Namun ya balik lagi, takutnya partainya juga koalisi lagi nggak? Soalnya tahu sendiri sekarang kan parpol itu kan tahu sendiri cerdas-cerdas semua, nyari-nyari suara lah apa semua ya, dengan cara apa ya, gabung suara, gabung votingan ya gitu. Apa-apa semua ya money is the answer lah. Uang berbicara. Pasti ya gimana? Satu uang, kedua pasti ngomong apa lagi? Agama. Paling sensitif itulah pokoknya di negeri kita ini kalau soal agama-agama lah. Ya, cuman ya balik lagi. Nah sekarang saya dengar katanya Ahok mau ngeduet sama Anies. Ya sah-sah aja sih kalau cuman ya masalahnya pendapatnya beda pendapat. Nah gimana? Satu, kedua, nah kemarin juga Ridwan Kamil juga diusung banyak parpol juga, ditemani sama Pak Suswono. Pak Suswono ini profilnya saya dengar dari orang-orang bilang dia ini mantan Menteri Pertanian era SBY. Cuman ya apakah kinerjanya bagus nggak? Masa pertanian buat menata kota itu kan masa kayak nggak ada benang merahnya. Jadi ya saya sih ya bingung aja lah gitu lah kalau pendapat saya lah. Ya saya harap ya rakyat di Jakarta ini ya kan pasti pada pinter-pinter lah, pilih yang mana dulu deh. Kalau ada kinerjanya bagus, bisa menata kota dengan baik ya pilih aja. Kalau dapat yang kurang bagus ya kayak ngomongnya cuman kayak OKOC lah, ngomongin program-program yang nggak bener lah apa semua ya balik lagi. Ya apa ya rakyatnya ya gimana lah ya nilainya lah. Itu aja deh. Kalau untuk calon DKI ya kalau PDIP bisa usung Ahok aja, nggak apa-apa. Belum tentu bisa Ridwan Kamil bisa menang kok. Tapi yang paling fatal kalau PDIP mau usung Anies, wah repot itu. Pokoknya jangan Anies lah, gitu saja. Ahok boleh pasangan dengan Rano Karno atau Risma atau siapa saja, yang penting jangan Anies. Jakarta akan lebih maju. Udah kapok deh sama Anies 5 tahun yang lalu. Terima kasih. Begini, itu kalau PDIP mau mengajukan calon, ya kan punya kader sendiri, tidak perlu ambil dari tong sampah kan. Yang kedua itu aneh juga ya. Waktu Pilpres MK rubah aturan, semua orang mencibir, mencemooh. Sekarang Pilkada rubah MK-nya, rubah aturan, semua orang mendukung. Rakyat Indonesia ini kurang konsisten. Jadi dua peratur MK 2 kali merubah peraturan, yang satu didukung, yang satunya tidak. Yang ketiga itu yang aneh, mahasiswa.
Mereka kan mestinya mendukung kalau orang yang muda yang memimpin. Malah dicemooh. Aneh. Mahasiswa kan mestinya mendukung yang muda-muda dong. Kenapa mendukung yang tua-tua terus? Itu dia. Aneh juga mahasiswa itu. Ya, itu saja. Pertama kali harus saya ucapkan adalah bravo Mahkamah Konstitusi. Tadinya saya yang skeptis, sebagian masyarakat kita juga skeptis terhadap politik kita, sekarang semangat lagi. Kemudian statement yang kedua, kepada Ibu Pertiwi. Nah, kita harus urapkan, Mother, how are you today? Ya, jangan lupa Mbak Nena kalau di rumah ada ibu, setiap pergi kerja, cium beliau. Waduh, mau nangis saya kalau inget itu. Mamaku jauh, tapi setiap hari video call. Oke, lanjut. Mamamu jauh, aku sudah ditinggal 60 tahun lebih yang lalu. Aduh, Derek Belo Sunggowo ikut prihatin. Lanjut Pak Rahman. Iya, jadi benar itu tadi. Janganlah PDIP digabung sama Anies. Dan Anies tidak mungkin mau jadi wakil. Masa Ahok jadi wakil, yang benar aja. Memang hebat mana Anies sama Ahok? Di mata saya ya Ahok lah lebih bagus. Jadi Ahok itu digabung sama Rano Karno. Benar tadi pendengar yang sebelumnya. Jadi Ahok itu secara leadership, saya sudah kenal leadershipnya, walaupun saya lebih tua. Kemudian kalau yang milih yang muda-muda, kenapa nggak Novi Basuki? Mudanya Novi Basuki beda dengan muda yang lain. Baru 30 tahun tapi sudah S3. Nah, yang begitu-begitu, muda, cerdas, tangkas, berintegritas, dan tegas, bila perlu cadas. Nah, nanti kalau udah cadas ini putar dong lagu rock. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Asik. Oh, ya kan gitu. Semoga maju dan PDIP Ibu Megawati. Nah, ini satu aja ini buat Ibu Mega. Banyak yang mencaci maki Ibu Mega itu, ya hargai dan hormati lah. Itu Ibu Mega ngomong sama Pak Jokowi itu gurauan sayang. Nyebut misalnya apa itu kader apa petugas partai, si kerempeng. Ibu Mega sama si siapa Pak Jokowi itu bedanya 15 tahun. Jadi kalau barat Mbak Nena sama tantenya ngatain, kamu kerempeng gitu, kan nggak marah kamu. Yang ngatain tante, ya wajar saja bercanda tante itu. Tapi bercandanya itu, kritiknya itu, membulinya itu membuli bangga gitu. Kadernya bisa jadi presiden. Yang lain-lain ya itu jangankan kita, orang-orang dekatnya aja banyak yang nggak suka. Tapi itu karakter, jangan diimprovisasi terus di blow up itu. Ya sudah lah itu. Itu urusan internalnya PDIP. Itu aja. Gimana ya, selama ini sih maksudnya lagi carut-marut ini dia seenggaknya tuh nggak mengeluarkan statement-statement atau maksudnya peraturan-peraturan yang mengatur negara atau DKI yang di luar dari standar lah gitu istilahnya. Jadi ini mah masalah pribadi ya, maksud mama gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya BTP kalau mau nyalonin ya nanti kalau misalnya PDI-nya istilahnya ngelunjak gitu ya udah keluar lagi kan seperti sejarah terdahulu kan pernah. Jadi emang Kim ini udah mulai merajalela sih ya. Mereka bisa menguasai semua pilkada karena mereka dengan gabungan kursi-kursi yang mereka miliki itu kan cukup tuh untuk mengusung. Sementara kalau partai nggak gabung ke Kim, mereka kan nggak bisa nyalonin. Jadi otomatis kan bangku kotak-kotak kosong semua lawannya nanti. Nah dengan dirubah ini bagus sih. Jadi ada lawan gitu. Jadi nggak lawan kotak kosong, kotak benda mati begitu. Nah saya berharap sih emang BTP maju sih, si Ahok maju untuk Jakarta. Jadi bagus menurut saya dirubah
sangat bagus supaya tidak lawan kota kosong gitu. Iya. Karena Kim ini kan kuat banget ini Kim, semuanya pada gabung ke Kim semuanya kan. Dengan adanya dirubah itu, saya pikir bagus karena ada lawan yang hidup bukan kota kosong. Kalau saya boleh usul Bu ya, menang atau enggak sih nggak tahu lah, kita mesti coba dulu ya. Kalau Ibu Megawati bersedia sih ya, sebaiknya cagup-wagub DKI itu dari PDIP sendiri gitu Bu ya. Kalau saya sih maunya sih antara Ibu Risma, Pak Ganjar Pranowo, Ahok, dari tiga ini coba diteliti lah yang paling pas untuk DKI yang mana ya. Sebab saya lihat ketiga ini bagus ya Bu ya, selama menjadi kepala daerah di daerah masing-masing itu bagus. Jadi yang bagus-bagus ini dikedepanin lah jadi gubernur DKI supaya DKI bisa maju nantinya. Itu aja Bu, makasih. Saya berduka ini Mbak. Rugi bandar gini kalau kayak gini caranya ini. Saya udah siapkan kayu, udah siapkan kerja anak-anak buat tenda kotak kosong ini, gimana nih jadinya kalau kayak gini? Tekor bandar ini. Iya, kembali lagi kita sudah cukup ya, kita dibodoh-bodohin. Jadi untuk ke depan ini PDI atau Pak Ahok bisa dicalonkan oleh siapapun. Kim mungkin juga bisa pecah nanti, bukan Kim plus lagi, Kim minus. Walaupun dia mencalonkan mungkin ada Kim minus ini, mungkin ada ingin membuka lagi siapa mau calonkan. Pak Ahok bisa juga dicalonkan oleh siapa. Pak Anies juga bisa dicalonkan, yang terutama PDI, atau Pak Ahok juga bisa PDI juga. Ya itu kepuasan kita Mbak ya. Jadi kita tidak dibodoh-bodohin. Ya, harga diri juga ada yang menang ini. Kalau memang kotak kosong diaduin juga, waduh, untung saya besar memang. Karena saya dapat tender, saya buat kotak tapi gubung dibatalkan, ya rugi saya. Tender saya di cancel juga. Satu itu. Kedua, adik saya juga mau saya ini kalau gini caranya nih saya. Adik saya sudah tidak bisa jadi juga deh. Padahal saya udah promosikan juga deh. Rugi saya, kayu-kayu saya. Sekarang adik saya udah bergentayangan kemana-mana tapi nggak di cancel juga. Jadi kata kuncinya adik saya juga berbesar hati karena belum waktunya, dia juga masih senang-senangnya bermain adik saya ini. Karena dipaksakan ya, dengan keputusan penegak hukum kita ini mungkin ke depan Indonesia ini akan maju lebih baik. Dan founding father kita melihatnya akan senang. Jangan dengan segelintir manusia bisa mengatur-ngatur Indonesia besar ini. Dan mungkin nanti Pak Prabowo ke depan juga akan memimpin lebih baik lagi lah. Yang busuk-busuk akan ditinggalkan, yang baik dikedepankan oleh Pak Prabowo. Apalagi anak seorang begawan ekonomi. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya, kalau saya sih nggak tahu dia Ahok sama Anies bisa dicalonin PDI nggak? Soalnya kan mereka kan rada-rada, mungkin Ahok bisa ya, kan sekarang agak nurut gitu. Kalau Anies kan enggak. Kalau misalnya dia emang bisa nurut, mungkin dari kemarin udah dicalonin. Ini menurut saya aja sih. Jadi ada nego-negonya lah gitu loh. Mungkin negonya nggak sesuai ya, jadi nggak bisa masuk yang ke Kim plus itu. Ya kalau menurut saya sih ini partai politik harus hati-hati lah dalam milih ini. Jangan ntar kalau mereka itu kan mewakili rakyat istilahnya mau milih siapa, ternyata partainya nggak milih, nah kemungkinan bisa turun. Kayak P3 kan sekarang udah nggak masuk itu kan 5%. Nah, jadi kita lihat aja nih, karena dengar-dengar ada mau dibikin revisi lagi nih dari, atau jadi atau enggak dari DPR sama Menkumham untuk keputusan MK ini. Ya kita lihat aja lah. Semua langkah itu ada akibatnya. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dan terima kasih banyak mitra bisnis atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.